Ternyata ya, hidup bebas hutang itu enak banget loh. Ternyata enak banget loh kalau bisa nabung. Ternyata enak banget kalau bisa bantuin orang lain gitu. Begitu banyak orang yang hidupnya terlilit hutang. Hutang membuat hidup kita jadi nggak tenang. Hutang membuat rumah tangga jadi berantakan. Hutang membuat hubungan pertemanan jadi retak. Awalnya kita ngutang itu kan sebetulnya supaya kita bisa menikmati hidup dengan membeli barang-barang yang kita inginkan. Tapi justru sebetulnya dengan berhutang kita bikin hidup kita jadi sengsara. Kenapa? Karena ya tiap hari yang kita pikirin adalah bagaimana caranya kita bisa bebas dari hutang-hutang kita. Ya, jadi hari ini saya mau share sama teman-teman semua ada 5 prinsip hidup minimalis yang bisa membuat kita menghindar dari hutang. Ya maksudnya gini loh, jadi kalau seandainya kita menjalani 5 prinsip hidup minimalis ini, kita tidak perlu berhutang. Kita bahas satu-satu, yuk. Yang pertama, lebih sedikit lebih baik. Manusia itu punya banyak banget keinginan, gak pernah puas dengan hidupnya. Ya karena itu kita tuh suka rela berhutang untuk bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Lapar mata, pengen ini, pengen itu gitu kan. Kalau orang lain punya sesuatu kita pengen punya juga supaya kelihatan keren kayak dia gitu. Itu yang membuat kita jadi akhirnya udahlah gak apa-apa, utang dulu aja deh. Masalah bayar dipikirin nanti aja. Tapi sesungguhnya hidup kita itu akan jadi jauh lebih baik kalau kita belajar menginginkan lebih sedikit. Di video yang ini saya cerita nih tentang bagaimana saya belajar menginginkan lebih sedikit. Gak gampang sih emang, betul-betul gak gampang. Tapi pada saat saya biasakan diri gitu ya, lama-kelamaan bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ada niat, kalau kita mau disiplin, kalau kita mau belajar gitu, kita bisa untuk menginginkan lebih sedikit. Prinsip hidup minimalis yang kedua yang bisa menghindarkan kita dari hutang adalah pikir dulu sebelum beli. Ya, seringkali kita itu terjebak dalam hutang karena kita tidak pikir panjang. Pada saat menginginkan sesuatu, seorang minimalis tuh biasanya berpikir dulu, dipertimbangkan baik-baik dulu sebelum akhirnya membeli gitu ya. Kayak pikiran-pikiran yang seperti butuh apa enggak sih sebetulnya nih barang ini gitu. Atau di rumah tuh udah ada belum ya barang ini? Ngapain dibelilah kalau ternyata di rumah udah ada. Terus ada tempat gak sih buat nyimpen barang ini tuh mau ditaruh di mana nantinya? Atau uangnya nih sebenarnya cukup atau enggak sih? Kualitas barang ini bagaimana? Bagus apa enggak? Bisa dipakai buat tahan lama apa enggak? Pada waktu kita berpikir dulu sebelum beli, sebetulnya kita sedang membangkitkan kesadaran kita. Sehingga kita gak jadi impulsif gitu, gak suka langsung beli kayak gitu, tapi kita berpikir dulu baik-baik, kita tingkatkan kesadarannya dulu. Oh iya ya, ternyata nggak perlu amat gitu. Jadi dengan melakukan itu sebetulnya nggak ada pembelian yang sia-sia akhirnya karena sudah dipertimbangkan matang-matang. Prinsip yang ketiga, sabar aja, nggak usah buru-buru. Dalam hal membawa pulang suatu barang baru, minimalis itu biasanya membiasakan diri untuk sabar. Ya. Prinsipnya gini, kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Kalau nggak jodoh, ya udahlah gitu ya. Kalau misalnya uangnya belum cukup, ya udah sabar aja gitu, nggak usah langsung beli. Seringkali yang bikin kita berhutang itu adalah karena kita nggak sabar. Ya, begitu lihat suatu barang naksir gitu, langsung beli. Padahal sebetulnya kalau kita buat waktu tunggu gitu, seminggu atau sebulan, rasa yang tadinya waktu pertama kali kita lihat itu kita naksir banget sama tuh barang, sekarang udah mulai berkurang jadinya. Jadi kalau naksir suatu barang, minimalis itu nggak langsung memutuskan untuk gesek kartu kredit atau pay later aja, worry-nya juga later aja gitu, nggak gitu ya. Jadi minimalis itu membiasakan diri untuk buat waktu tunggu. Misalnya nih 1 minggu atau 1 bulan. Setelah waktu tunggu itu lewat, biasanya kita jadi lebih akal sehatnya jadi jalan ya. Kalau misalnya di online shop, misalnya kita lagi lihat-lihat, terus ada sesuatu yang kita naksir, taruh aja dulu di keranjang, gak masalah. Tapi kemudian 1 minggu atau 1 bulan kemudian baru dilihat lagi. Ternyata ya begitu dilihat lagi tuh udah gak senaksir itu lagi.
barang yang tadinya awal pertama kali kita lihat keren banget gitu, must have items gitu, sesuatu yang perlu banget kita punya. Begitu dilihat kedua kalinya, ketiga kalinya, ternyata ya kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih. Udahlah, nggak usah beli aja gitu. Akhirnya kita jadi berubah pikiran gitu, tahu bahwa sebetulnya barang ini tuh kita nggak perlu amat dan kita nggak harus beli. Jadi kudu belajar sabar. Yang keempat, cukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi seorang minimalis itu akan berusaha untuk bisa hidup sesuai dengan kemampuan, bahkan di bawah kemampuan kalau bisa gitu. Jadi berusaha untuk bisa nyaman sama diri sendiri. Gak harus jadi seperti orang lain, gak harus iri lihat hidupnya orang lain gitu, gak harus iri lihat apa yang orang lain punya. Misal nih contoh ya, saya nyaman dengan tas yang bisa bawa barang-barang saya. Tas itu nggak harus mereknya Hermes atau Prada, nggak harus. Tas itu yang penting tuh bagus kualitasnya, bisa dipakai tahan lama, terus dia gitu warnanya netral, terus dia bisa dipakai dengan outfit saya yang mana aja. Nggak harus ada mereknya, nggak masalah. Atau contoh lain lagi, saya nyaman punya rumah yang kecil, yang saya bisa istirahat dengan tenang di rumah itu, saya bisa kumpul sama keluarga, saya beres-beresnya nggak ribet gitu. Saya nggak harus punya rumah yang gedongan, yang bikin setiap bulan nyicilnya tuh susah gitu ya, bikin deg-degan setiap bulan karena takut gak cukup gitu setiap bulan. Gak harus seperti itu. Rumah kecil aja gak apa-apa, yang penting bisa dinikmati. Urusan beres-beres juga jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, sebetulnya kita gak perlu utang. Yang kelima, keep it simple. Hidup itu jangan dibuat ribet, bikin jadi simple aja. Di video ini saya cerita bagaimana tips-tipsnya supaya hidup kita jadi lebih simple, lebih enak dijalani gitu, dibuat lebih sederhana ya. Mau beli sesuatu nih, ternyata uangnya nggak cukup, ya udah nggak usah beli. Mau jalan-jalan ke Jepang, tapi uangnya cuma cukup sampai ke Jogja, ya udah ke Jogja aja gitu. Atau temen ngajakin beli baju seragaman, tapi uang kita nggak cukup, ya udah bilang aja, sorry, gue nggak ikutan beli ya gitu. Udah, keep it simple gitu. Jadi jangan dibuat ribet, dibuat simple aja. Dengan menyederhanakan hidup, kita bisa terbebas dari hutang. Hidup minimalis itu sebetulnya susah-susah gampang sih. Awal mulainya tuh memang agak susah. Tapi kalau kita biasakan, lama-lama akan gampang kita jalani. Dan membuat hidup kita jadi lebih enak. Kamu akan lihat nanti manfaatnya itu banyak banget. Dan kamu akan mulai bisa berpikir gini, ih ternyata ya hidup bebas hutang itu enak banget loh. Ih ternyata enak banget loh kalau bisa nabung. Ih ternyata enak banget kalau bisa bantuin orang lain gitu ya. Kalau kamu mau lanjutin lagi nih, pengen tahu nih bagaimana caranya hidup minimalis, latihan aja dulu. Di video ini saya cerita tentang latihan hidup minimalis. Kita ketemu di situ ya. Oke, saya senang banget bisa sharing sama kamu. Sampai ketemu lagi. Bye.